Halo semuanya, kali ini kami akan menjelaskan mengenai analisa sediaan farmasi dengan kromatografi cair kinerja tinggi. Kami dari kelompok 15 kelas A6C dengan nama anggota kelompok Niputu Ayudhya Asmarawadati dengan NIM 211021066, Niputu Novi Aprilia Putri dengan NIM 211021073, Niputu Wanda Aprilia dengan NIM 211021077, dan Lusibang Widya Asyani dengan NIM 211021091. Selamat menyaksikan. Daftar pustaka dalam video ini terdiri dari 3 jurnal utama, yaitu Aziz et al. 2020, Hendrini Cecilia Nova Wahyudiana tahun 2019, dan Yohanes Martono dan Sudibyo Martono tahun 2013. Latar belakang. Kromatografi merupakan metode pemisahan komponen campuran berdasarkan distribusi diferensial dari perbedaan sifat fisik komponen sampel di antara dua fase, yaitu fase gerak dan fase diam. Pada KCT, pemisahan setiap komponen dalam sampel terjadi berdasarkan kepolarannya. KCT diperlukan adanya tekanan tinggi hingga 20.000 kPa untuk mengalirkan fase gerak. Rumusan masalah dan manfaat tugas, diantaranya rumusan masalah terdiri dari 3 bagian. Apa saja sifat fisika kimia obat dari ketiga artikel yang dianalisis, lalu bahan yang digunakan pada ketiga artikel yang dianalisis, dan bagaimana cara kerja dari metode kromatografi cair kinerja tinggi pada ketiga artikel tersebut. Manfaat tugas yang pertama, mengetahui sifat fisika kimia dari beberapa obat yang dianalisa, lalu mengetahui bahan yang digunakan dalam analisa, dan mengetahui cara kerja metode kromatografi cair kinerja tinggi, dan mengetahui hasil yang didapatkan analisa dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi. Analisis rodamin B pada sediaan pronamata yang diperoleh dari Kabupaten Bekasi dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi jurnal pertama. Adapun sifat kimia, fisika, titik lebur, kelarutan adalah sebagai berikut. Bahan yang digunakan dalam analisa yaitu terdiri dari standar rodamin B, bahan uji peronamata, aquabides, acetronil, Pro-HPLC, dan metanol Pro-HPLC. Hasil analisa data yang didapatkan adalah sebagai berikut. Adapun kurva kalibrasi standar rodamin B adalah sebagai berikut dan rata-rata kadar. Jurnal 2, analisis kromatografi cair kinerja tinggi untuk penetapan kadar asam galat, kafein, dan epiglokatekin galat pada beberapa produk teh celup. Bahan-bahan yang digunakan dalam analisis teh celup meliputi sampel teh celup yaitu teh hijau dan hitam, senyawa standar asam galat EGCG dan kafein, serta pelarut seperti metanol, etanol, acetronil, air, asam, ortofosfat, dan tretilamin. Selain itu juga digunakan fase diam RPC18 dalam kromatografi cair kinerja tinggi dengan metode analisis kromatografi cair kinerja tinggi dengan sistem delusi fase gerak isoktarik yang terdiri dari HPLC Knaur GmbH Jerman model Smart Line Series dengan detektor UV, dan lain-lain. Analisis prosedur dilakukan menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi dengan sistem elusi fase gerak isokratik.
Adapun hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Jurnal ketiga, optimasi dan validasi metode kromatografi cair kinerja tinggi untuk menetapkan kadar asam klorogenat dalam ekstrak etanol daun yakon. Bahan yang digunakan dalam analisa yaitu Simplesia daun yakon. Prosedur kerjanya yaitu ekstrak dibuat secara ultrasonikasi menggunakan pelarut etanol 95%. Hasil analisa data yang didapatkan yaitu metode KCKT ini memberikan hasil yang memiliki ketelitian yang tinggi dengan simpanan baku relatif 0,79% dan ketetapan yang baik dengan perolehan kembali 97,50%. Kadar asam klorogenat yang diperoleh dalam ekstrak etanol 95% daun yakon sebesar 1,02%. Hasil uji kesesuaian sistem adalah sebagai berikut. Yang kedua yaitu hasil uji linearitas, batas deteksi, dan batas kuantisasi. Dan yang ketiga adalah hasil penetapan kadar klorogenat dalam ekstrak etanol 95% daun yakon. Kadar rata-ratanya adalah sebagai berikut. Yang terakhir adalah hasil uji akurasi dan uji presisi. Kesimpulan. Terbagi menjadi 4, yaitu analisis yang digunakan, yaitu sistem KCKT untuk pemisahan sejumlah senyawa organik, anorganik, maupun senyawa biologis. Analisis ketidakmurnian, analisis senyawa tidak menguap. Pemisahan dalam KCKT dapat dilakukan dengan fase normal atau fase terbalik, tergantung pada polaritas relatif fase diam dan fase gerak. Pada jurnal 1, perona mata yang diuji terdapat 3 sampel yang positif mengandung senyawa rodamin B dan terdapat 1 sampel yang negatif mengandung senyawa rodamin B. Kadar rata-rata sampel perona mata yang mengandung senyawa rodamin B merek EYR1 23,5791 bpj, merek EYR2 74,5073 bpj dengan merek ECR2 21,30514 bpj. Adapun untuk jurnal 2, kesimpulannya adalah sebagai berikut, dan jurnal 3 adapun sebagai berikut. Itu tadi penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton.